Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari telah di-share yaitu buku pengantar ekonomi makro yang ditulis oleh Dr. Suparno MSI. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam buku ini terdiri dari 6 bagian. Yang pertama yaitu tujuan kebijakan ekonomi makro, yang kedua kebijakan fiskal, yang ketiga kebijakan moneter, keempat instrumen kebijakan moneter, kelima kebijakan pengendalian harga, dan keenam efektivitas kebijakan fiskal dan moneter. Pada bagian pertama saya akan memaparkan terkait tujuan kebijakan ekonomi makro. Kondisi perekonomian negara yang stabil dan mampu tumbuh bertujuan untuk mencapai diantaranya adalah yang pertama tingkat kesempatan kerja yang tinggi sehingga mampu memberikan kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat, lalu yang kedua adalah kapasitas produksi nasional yang tinggi sehingga seluruh sumber daya yang ada digunakan secara penuh. Sifat kebijakan yang digunakan untuk mencapai kondisi ideal tersebut ada dua. Yang pertama yaitu kebijakan ekspansif, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk memperbesar dan mendorong kegiatan ekonomi sehingga masalah-masalah yang dihadapi dalam perekonomian tersebut dapat diatasi. Yang kedua yaitu kebijakan kontraktif, kebijakan bertujuan untuk menurunkan dan memperlambat kegiatan ekonomi. Kebijakan ini biasanya dilakukan pada saat perekonomian mengalami overheating atau overemployment. Pada bagian kedua, saya akan menjelaskan terkait kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mempengaruhi sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran pada APBN. Misalnya kebijakan bidang perpajakan, kebijakan utang luar negeri, dan kebijakan peningkatan pengeluaran pemerintah. Pemerintah seringkali menghadapi masalah defisit anggaran sehingga memerlukan satu-satu kebijakan fiskal untuk mengatasinya. Ada beberapa sumber pembiayaan defisit anggaran, di antaranya yang pertama pajak, yang kedua mencetak uang baru, yang ketiga pinjaman masyarakat dalam negeri, dan yang keempat pinjaman masyarakat luar negeri. Saya menjelaskan pajak sebagai instrumen kebijakan terkait kebijakan fiskal akan dibahas yang terkait fungsi pajak. Fungsi pajak ada dua, yaitu fungsi budgetary dan juga fungsi regulatory atau mengatur. Dalam fungsi penerimaan, pajak mempunyai fungsi merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik itu maupun pembayaran. Dalam fungsi regulatory atau mengatur, para pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi dan mencapai tujuan-tujuan tingkat bidang kebijakan. Asas-asas pemungutan pajak ada asas domisili, asas kebangsaan, dan asas sumber. Asas domisili ini negara berhak atas baik berasal dari dalam negeri maupun berasal dari luar negeri yang berpendapat di wilayah negara. Asas kebangsaan yaitu memungut pajak kepada setiap orang mempunyai kebangsaan atas suatu negara. Yang ketiga asas sumber menetapkan pajak atas penghasilan yang bersumber dari negara. Syarat-syarat pajak harus berdasarkan undang-undang, harus tidak melalui perekonomian, yang keempat pemungutan pajak harus efisien, dan yang kelima sistem pajak harus sederhana. Ada 5 teori dalam pemungutan pajak, teori asuransi, teori penggunaan, teori
Di samping pajak daerah, sumber pendapatan yang cukup besar pada lainnya dalam menyumbang terbentuknya PAD adalah retribusi daerah. Menurut Munawir tahun 1992, retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan bisa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah tidak dikenakan iuran itu, misalnya retribusi pasar, parkir, dan juga sebagainya. Dalam kebijakan fiskal dikenal model Leviathan. Model ini merupakan penggalian sumber-sumber keuangan daerah khususnya yang berasal dari pajak daerah untuk mempraktikkan dua hal, yaitu dasar pengenaan pajak dan juga yang kedua tarif pajak. Berdasarkan model ini, peningkatan penerimaan pajak daerah tidak harus dicapai dengan pengenaan tarif pajak yang terlalu tinggi, tapi dengan pengenaan tarif pajak yang lebih rendah dikombinasikan dengan struktur pajak yang meminimalkan penghindaran pajak dan gaspol harga dan kuantitas barang terhadap pengenaan pajak sedemikian rupa, maka akan dicapai total penerimaan maksimum. Selanjutnya ada model Delta Gap yang menjelaskan bahwa tingkat dan kombinasi pembiayaan barang publik bertaraf lokal dan pajak yang dibayar oleh masyarakat merupakan kewenangan pemerintah. Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat pencapaian suatu target kegiatan keuangan pemerintah daerah yang diukur melalui indikator-indikator keuangan yang dapat dinilai dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ada beberapa rasio dalam penentuan kinerja keuangan berdasarkan data keuangan bersumber dari APBD. Di antaranya rasio yang pertama, rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio ini menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat di daerahnya. Yang kedua, rasio efektivitas adalah rasio dari realisasi penerimaan pajak atau retribusi dengan target atau realisasi penerimaan pajak atau retribusi dengan potensi pajak atau retribusi atau dengan perhitungan realisasi pajak atau retribusi dibagi target. Untuk efektivitas pertama kali 100%, efektivitas kedua realisasi pajaknya dibagi potensi pajak atau retribusi dikali 100%. Yang ketiga, rasio aktivitas. Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Yang keempat, rasio pertumbuhan menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode lainnya. Ketiga, kebijakan moneter. Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia membentuk sebuah kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework atau ITF. Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak Juli tahun 2005 setelah sebelumnya menggunakan kebijakan moneter yang menetapkan uang primer sebagai sasaran kebijakan moneter. Secara operasional, stance kebijakan moneter dicerminkan oleh
BI rate yang diharapkan akan mempengaruhi suku bunga pasar uang dan suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Perubahan suku bunga ini pada akhirnya akan mempengaruhi output dan inflasi. Transmisi kebijakan moneter, di mana tujuan akhir kebijakan moneter ini adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil, seperti digambarkan dalam gambar di samping. Pada bagian keempat dijelaskan terkait instrumen kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian melalui jumlah uang beredar yang dilakukan oleh bank sentral. Dalam mengendalikan jumlah uang beredar, ada beberapa instrumen kebijakan moneter yang biasa digunakan. Di antaranya, instrumen kuantitatif terdiri atas inflasi pasar terbuka, suku bunga diskonto, dan tingkat cadangan wajib, dan juga instrumen kualitatif terdiri dari kredit selektif dan juga rujukan moral. Bank sentral dapat menggunakan instrumen kebijakan moneter untuk mengatasi masalah overemployment dan juga underemployment, seperti terlihat pada tabel berikut. Instrumen kebijakan moneter terdiri dari inflasi pasar terbuka, suku bunga diskonto, tingkat cadangan wajib, kredit selektif, dan juga rujukan moral. Seperti yang tadi, lalu ada kondisi overemployment dapat dengan menjual surat berharga, suku bunganya ditingkatkan, tingkat cadangan wajibnya ditingkatkan. Dalam underemployment dapat memberi surat berharga dengan suku bunga diturunkan dan tingkat cadangan wajib diturunkan. Dalam instrumen kebijakan moneter terdapat operasi moneter, yaitu pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui operasi pasar terbuka dan juga standing facilities. Untuk pengertian operasi pasar terbuka dan standing facilities dapat dilihat pada pengertian di bawah ini. Operasi moneter dapat dilihat juga pada tabel dan kebijakan fiskal dan moneter yang tadi dijelaskan pada bagian 5 terkait kebijakan pengendalian harga. Kebijakan pengendalian harga ini ditujukan untuk memperkecil fluktuasi harga produk tertentu sehingga stabilitas perekonomian dapat terjaga. Ada dua bentuk kebijakan pengendalian harga. Yang pertama, kebijakan harga tertinggi atau ceiling price, dan juga kebijakan harga terendah atau floor price. Kebijakan harga tertinggi ditujukan untuk menjaga apabila terjadi kenaikan harga tidak melebihi tingkat harga kewajaran, sedangkan harga terendah ditujukan untuk menjaga agar harga tidak turun begitu rendahnya. Pada bagian terakhir nomor 6 dibahas efektivitas kebijakan fiskal dan moneter. Jadi efektivitas tersebut dapat dilihat di grafik ini, kurva LM. Seperti yang telah dibahas, dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama daerah klasik, yang kedua daerah jerat likuiditas, dan yang ketiga daerah tengah. Efektivitas kebijakan fiskal untuk melihatnya dapat dilihat pada kurva ini. Dengan mensimulasikan pergeseran kurva IS, efektivitas kebijakan fiskal dapat dilihat dan pengaruhnya meningkatkan pendapatan nasional real. Yang pertama ada daerah jerat likuiditas, di mana kebijakan fiskal sangat efektif. Lalu daerah tengah, di mana kebijakan fiskal kurang efektif, dan daerah klasik, di mana kebijakan fiskal tidak efektif. Sedangkan dalam efektivitas kebijakan moneter ditunjukkan dalam kurva di samping dengan mensimulasikan pergeseran kurva IS dan kurva